Halo guys, siapa di sini yang sering berurusan dengan tugas, laporan, atau sekedar ingin menulis surat? Nah, kita punya tool andalan, Microsoft Word. Aplikasi ajaib ini akan membantu mengubah ide di kepala menjadi dokumen yang rapi dan profesional. Yuk, kita mulai dari langkah paling awal. Awalnya, kita buka dulu Word-nya, cari logo W biru di komputer Anda, biasanya ada di menu Start atau di desktop. Klik dan akan muncul pilihan. Pilih dokumen kosong atau blank dokumen untuk memulai dari nol. Siap-siap, lembar kerja putih bersih sudah menanti. Karena data udah aku ketik sebelumnya, jadi tinggal kopas aja deh. Dan ini langkah pembuatan cover makalah. Mari kita selesaikan format dokumen kita. Untuk halaman sampul, jadikan semua teks rata tengah, lalu blok seluruh tulisan dan ganti jenis huruf menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Selanjutnya, masukkan logo kampus dan atur jarak antar elemen untuk merapikan cover makalah. Sekarang untuk pengaturan dokumen keseluruhan, masuk ke pengaturan kertas, klik tab layout, lalu pada grup page setup, pilih ukuran kertas A4, terakhir kembali ke menu margins dan atur batas tepi sesuai standar yang dibutuhkan agar dokumen Anda siap cetak dan profesional. Selanjutnya, mari kita pindahkan materi, salin atau copy paste lagi data yang sudah Anda ketik sebelumnya ke dalam dokumen utama. Setelah itu, kita akan mulai menerapkan heading pada setiap judul bab dan subpoinnya untuk memberikan struktur yang rapi dan mempermudah pembuatan daftar isi otomatis. Langkah-langkahnya adalah blok judul bab yang ingin Anda jadikan heading, pindah ke tab Home di ribbon, kemudian di bagian Stylist, klik heading 1 untuk judul utama, misalnya bab 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Lakukan hal yang sama pada subbab, namun pilih heading 2 dan seterusnya, sesuai level kerincian dokumen Anda. Langkah berikutnya, kita akan menyeragamkan format keseluruhan dokumen. Blok seluruh data yang sudah Anda ketik, kemudian di tab Home, rubah jenis tulisan menjadi Times New Roman dengan ukuran 12 yang merupakan standar umum. Setelah itu, masuk ke pengaturan paragraf. Anda bisa mengklik panah kecil di grup paragraf. Di sana atur alignment perataan menjadi justify atau rata kiri kanan agar teks terlihat rapi. Dan yang terakhir di bagian spesial indentasi, pilih first line baris pertama, lalu masukkan ukuran 1,25 cm. Pengaturan ini akan membuat setiap awal paragraf baru menjorok ke dalam secara otomatis dan membuat dokumen Anda terlihat semakin profesional. Untuk mengatur dan merapikan setiap poin isi data, kita akan menggunakan fitur daftar. Blok seluruh poin yang ingin Anda format, selanjutnya klik menu Home. Di grup paragraf, Anda akan melihat ikon-ikon untuk penandaan. Pilih ikon bulat jika poin tersebut tidak memerlukan urutan menggunakan simbol, atau pilih ikon numbering jika Anda ingin data tersebut berurutan dengan angka atau huruf. Dengan begitu, data dalam makalah Anda akan terlihat rapi dan terstruktur. Berikutnya, mari kita buat tabel untuk data yang lebih terstruktur. Untuk pembuatan tabel pada Microsoft Word, klik tab Insert, lalu pilih Table. Tentukan jumlah baris dan kolom yang Anda butuhkan, kemudian salin atau copy paste data yang sudah diketik ke dalam sel-sel tabel tersebut. Langkah terakhir, rapikan tabel, klik pada tabel hingga muncul menu layout di Table Tools. Gunakan opsi perataan alignment untuk meratakan tiap isi tabel ke tengah, center, atau tengah-tengah, align center, agar tampilan data Anda menjadi bersih dan mudah dibaca.
Selanjutnya, mari kita berikan visual pada makalah Anda. Masukkan gambar ke dalam dokumen dengan cara klik tab Insert, lalu pilih Picture, atur posisi dan ukuran agar proporsional, lalu segera masukkan caption atau referensinya dengan cara klik kanan pada gambar tersebut, pilih Insert Caption, sisipkan keterangan, pastikan label yang terpilih adalah gambar atau buat label baru jika belum ada. Ketik keterangan yang relevan di kolom caption sesuai dengan judul gambar, lalu klik OK. Dengan cara ini, gambar Anda tidak hanya terlihat rapi, tetapi juga akan secara otomatis memiliki penomoran dan siap untuk dimasukkan ke dalam daftar gambar otomatis. Setelah semua data masuk, mari kita lakukan sedikit sentuhan akhir pada tabel. Untuk mengedit ulang dan merapikannya, klik di mana saja pada tabel hingga muncul table tool di bagian atas. Gunakan tab layout yang muncul untuk mengatur ulang. Anda bisa mengubah lebar kolom dengan menarik garis pembatas atau menggabungkan sel jika ada informasi yang tumpang tindih. Pastikan juga semua teks di dalam tabel rata tengah dan rata dengan baik. Dengan sedikit penyesuaian ini, tabel Anda kini terlihat jauh lebih rapi dan informatif. Selanjutnya, mari kita masukkan atau sisipkan gambar dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah merapikan semua isi makalah, kini saatnya mengelola sumber referensi secara cerdas menggunakan Mendeley. Langkah-langkah untuk memasukkan data ke library Mendeley adalah buka aplikasi Mendeley Anda, lihat di bagian atas, klik tombol Add New atau Add File. Anda punya dua pilihan utama. Yang pertama, jika Anda punya file PDF, jurnal, atau buku, unggah saja filenya. Mendeley akan membaca, mengisi dengan detail metadata, judul, penulis, tahun secara otomatis. Jika sumbernya adalah website atau buku cetak tanpa PDF, pilih Add Entry Manually, masukkan data secara manual. Setelah Anda memasukkan data, periksa dan rapikan detailnya, pastikan nama penulis, tahun, dan jenis sumber sudah benar. Semua sumber yang Anda masukkan kini tersimpan rapi di library Mendeley Anda dan siap digunakan untuk membuat sitasi dan daftar pustaka otomatis di Microsoft Word. Kini kita beralih ke bagian paling penting, memasukkan kutipan ke dalam teks. Untuk memasukkan sitasi dari Mendeley ke dalam makalah, letakkan kursor tepat di akhir kalimat yang Anda kutip. Kemudian di Microsoft Word, klik tab Reference. Anda akan melihat kelompok menu Mendeley Cite. Klik Insert Citation. Cari nama penulis atau judul sumber yang relevan dari library Mendeley Anda, lalu klik OK atau Cite. Sitasi akan otomatis muncul sesuai gaya penulisan yang Anda pilih. Setelah semua kutipan selesai Anda masukkan, pergi ke halaman daftar pustaka yang terakhir untuk membuat daftar pustaka otomatis. Cukup klik tombol Insert Bibliografi di menu Mendeley. Seluruh daftar pustaka akan tersusun rapi, akurat, dan sesuai format dalam hitungan detik.
Sekarang mari kita terapkan penomoran halaman yang sesuai standar penulisan ilmiah. Ini memerlukan pemisahan dokumen menjadi beberapa bagian atau section. Langkah-langkahnya adalah buat pemisah halaman section break, letakkan kursor di akhir halaman sebelum bab 1, pindah ke tab layout, lalu klik breaks dan pilih next page. Ulangi langkah ini di halaman sebelum setiap bab baru. Tindakan ini memisahkan dokumen agar format penomoran bisa berbeda. Kemudian, atur penomoran Romawi, masuk ke header dan footer bagian pendahuluan, kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain. Caranya, klik page number, kemudian format page number, pilih format Romawi, I1, I2, I3, dan pastikan dimulai start at dari angka I1. Atur posisinya di tengah bawah dengan cara klik bottom of page center. Pisahkan koneksi link to previews di halaman bab 1. Klik 2 kali pada header dan footernya. Matikan opsi link to previews di tab header and footer tools. Ini sangat penting agar perubahan di bab 1 tidak mempengaruhi halaman Romawi sebelumnya. Lalu atur penomoran angka 1, 2, 3 tetap di halaman bab 1, klik page number, kemudian format page number, ubah format ke angka 1, 2, dan 3, dan pilih start at angka 1, posisikan di tengah bawah. Atur posisi berbeda kanan atas untuk halaman kedua bab 1 dan seterusnya. Pindahkan nomor halaman dari tengah bawah ke kanan atas, top of page right. Pastikan fitur different first page di menu header dan footer tool sudah dicentang agar halaman pertama bab yang menggunakan posisi tengah bawah tidak ikut terpengaruh. Dengan section break dan pengaturan link to previews yang benar, penomoran halaman Anda kini rapi dan sesuai aturan. Romawi di awal dan angka dengan posisi berbeda di setiap awal bab. Langkah terakhir untuk merampungkan dokumen adalah membuat daftar isi dan daftar gambar secara otomatis. Langkah-langkahnya adalah pastikan semua judul bab menggunakan style heading 1 dan subbab menggunakan style heading 2 dan seterusnya. Letakkan kursor di bawah judul daftar isi, kemudian pindah ke tab reference, klik table of content dan pilih salah satu format otomatis, misalnya automatic table 1. Daftar isi akan muncul lengkap dengan penomoran halaman yang akurat. Selanjutnya, untuk membuat daftar gambar otomatis, pastikan semua gambar sudah tercaption, kemudian klik tab reference, kali ini klik insert table of figure, pilih label gambar dan klik OK untuk daftar gambar. Dengan begitu, daftar isi dan daftar gambar telah tersusun rapi dan siap diperbaharui secara otomatis kapanpun Anda melakukan perubahan pada dokumen. Setelah semua kerja keras Anda selesai, jangan lupa untuk menyimpan dokumen agar pekerjaan Anda tidak hilang. Langkah-langkahnya adalah pergi ke pojok kiri atas, klik menu file, lalu pilih opsi save as, simpan sebagai, pilih lokasi di komputer Anda di mana Anda ingin menyimpan file, misalnya di folder dokumen atau desktop, kemudian ketik nama file yang jelas di kolom file name, pastikan save as tipe atau Word dokumen, terakhir klik tombol save. Dokumen Anda kini tersimpan aman. Ingat, saat Anda melanjutkan pekerjaan, cukup tekan ikon disket kecil di atas atau gunakan shortcut Ctrl S secara berkala agar setiap perubahan tersimpan. Begitulah caranya mempergunakan Microsoft Word. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.